Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok apa kita? Kelompok 6, kelompok AOK, ya, akan menampilkan sebuah hasil yang telah kami bersama kerjakan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu Rasul. Observasi ilmu Rasul Utsmani. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pencatatan wahyu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, pencatatan wahyu di zaman Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjaga keaslian dan keutuhan Al-Quran tersebut. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi dicatat oleh para sahabat yang bertugas sebagai juru tulis wahyu, seperti Zaid bin Sabit, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, dalam pencatatan wahyu tersebut dibagi menjadi 3 metode. Metode yang pertama ada hafalan oleh dari Nabi dan para sahabat. Metode yang kedua ada pencatatan dalam bentuk tulisan. Metode ketiga, penyusunan wahyu secara sistematis. Nah, berikut video atau foto yang akan kami tampilkan dalam pencatatan wahyu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi setelah Perang Yamamah, di mana banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Umar bin Khattab merasa khawatir bahwa jika lebih banyak penghafal Al-Quran wafat, maka sebagian ayat bisa hilang. Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Awalnya, Abu Bakar ragu karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Namun, setelah berdiskusi panjang dengan Umar, ia akhirnya setuju dan menunjuk Zaid bin Thabit, seorang penulis wahyu Nabi, untuk memimpin proses pengumpulan Al-Quran. Zaid bin Thabit mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai sumber, termasuk hafalan para sahabat dan catatan yang ditulis di pelepah kurma, tulang, dan kulit hewan. Setelah selesai, mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar, kemudian diwariskan kepada Umar bin Khattab, dan akhirnya kepada Hafsah binti Umar. Mushaf ini menjadi dasar bagi pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian menyebarkan salinan resmi ke berbagai wilayah Islam. Nah, berikut ada huruf-huruf Arab telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa awal hingga modern. Berikut evaluasi huruf Arab dari zaman dulu hingga era modern. Yang pertama itu pada masa awal pada abad keempat. Nah, yang kedua ada perkembangan di masa Islam pada abad ke-7 Masehi. Nah, di sini dibagi berbagai macam. Ada kufi digunakan dalam penulisan Al-Quran awal, naski lebih mudah dibaca dan menjadi standar dalam penulisan kitab-kitab Islam, dan ada diwani dan ulut digunakan dalam seni kaligrafi dan dokumen resmi. Nah, yang ketiga ada penambahan harokat pada abad ke-8 Masehi, dan yang terakhir yaitu perkembangan modern.
Saat ini huruf Arab telah mengalami banyak adaptasi dan digunakan dalam berbagai bahasa seperti Persia, Urdu, dan Melayu. Nah, di sini kami akan menampilkan berbagai macam huruf-huruf Arab dari masa dulu hingga era modern sekarang. Oke, kita akan melanjutkan ke materi keempat, yaitu perkembangan bentuk tulisan Al-Quran. Yang pertama, masa awal, tanpa titik dan harakat. Pada awalnya, tulisan Al-Quran tidak memiliki titik dan harakat. Mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan masih dalam bentuk tulisan kufi yang memiliki karakter geometris dan tidak memiliki tanda baca. Hal ini menyebabkan beberapa huruf sulit dibedakan, seperti ba, ta, dan tha. Yang kedua, penambahan titik dan harokat. Ini terjadi di abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai wilayah, muncul kebutuhan untuk memperjelas bacaan Al-Quran bagi orang non-Arab. Abu al-Aswad ad-Du'ali memperkenalkan sistem harokat dengan titik merah untuk membedakan vokal fathah, kasrah, dan dhammah. Kemudian Khalil bin Ahmad al-Faridi menyempurnakan sistem ini dengan tanda harokat seperti yang kita kenal sekarang. Yang ketiga, perkembangan kaligrafi dan standarisasi mushaf. Pada masa dinasti Abbasiyah, seni kaligrafi Arab berkembang pesat. Bentuk tulisan seperti naskhi, sulus, dan diwani mulai digunakan dalam penulisan Al-Quran. Mushaf juga mulai ditulis dengan lebih rapi dan sistematis, sehingga lebih mudah dibaca oleh umat Islam di berbagai wilayah. Yang keempat, era modern dan digitalisasi. Saat ini, Al-Quran telah mengalami digitalisasi dan tersedia dalam berbagai format, termasuk cetakan, aplikasi, dan versi elektronik. Font Arab modern juga dikembangkan untuk memudahkan pembacaan dan memperindah tampilan mushaf. Dan selain materi-materi tadi, kami juga mengobservasi dan menemukan beberapa contoh Al-Quran pada zaman-zaman tertentu. Salah satunya pada zaman Utsmaniyah dan zaman Abbasiyah.